Selamat datang di program Pelajaran Hayat Persembahan Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee adalah seorang hamba Tuhan yang telah melayani lebih dari 7 dekade. Di puncak ministrinya, dia selama 27 tahun menafsirkan setiap kitab yang ada di dalam Alkitab. Dia menyebutnya pelajaran hayat. Pelajaran hayat inilah yang menjadi dasar bagi program kita hari ini. Di dalamnya ada kutipan berita yang disampaikan oleh saudara Witness Lee. Sekarang, marilah kita bergabung dengan program hari ini. Melalui inkarnasinya, Allah Tritunggal telah menjadi seorang manusia, yaitu Yesus Kristus yang hadir di antara manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia telah menjadi roh pemberi hayat yang hadir di dalam kita. Anda bergabung bersama Pelajaran Hayat Roma, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini berdasarkan pada ministri Watchman Nee dan Witness Lee selama lebih dari 70 tahun. Pelajaran hayat hari ini adalah tentang kitab Roma pasal 2, pasal yang sangat dalam dan penting dalam Injil Roma. Saudara Silitonga, selamat datang kembali. Terima kasih banyak. Saya barusan menyebut bahwa kitab ini adalah Injil, karena Paulus menyebutnya demikian. Apakah yang dia maksud? Dan jika kitab Roma ini adalah Injil, apa bedanya dengan keempat Injil yang kita kenal selama ini? Ya, tentu saja kita dapat mengatakan bahwa kitab Roma juga adalah Injil selain keempat kitab pertama Perjanjian Baru. Dalam pasal 1, kata Injil disebutkan setidaknya ada 4 kali. Di dalam ayat 1 dikatakan Injil Allah. Dan di dalam ayat 9 dikatakan Injil tentang anaknya. Di dalam ayat 15, Paulus berkata bahwa dia siap untuk memberitakan Injil. Dan di dalam ayat 16 dia berkata bahwa dia tidak malu terhadap Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Keempat kitab Injil pertama adalah tentang Kristus dalam daging sebelum kematian dan kebangkitannya. Sedangkan Injil Roma membahas Kristus sebagai roh itu setelah kebangkitannya. Di dalam keempat Injil pertama, dia ada di antara murid-muridnya. Tetapi di dalam Injil Roma, dia adalah roh di dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah perbedaan utama antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dengan Injil Roma. Terima kasih Saudara Silitonga. Mari kita bergabung dengan Saudara Witness Lee untuk pelajaran hayat Roma hari ini. The Gospel of God. Injil Allah merupakan pokok pembicaraan dalam surat Roma. Sudah menjadi kebiasaan setiap orang Kristen mengatakan ada 4 kitab Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Tetapi Paulus juga menyebut surat yang dikirimnya kepada gereja di Roma sebagai Injil. Kristus dalam keempat kitab Injil hanya hidup di antara murid-muridnya. Sedang Kristus dalam surat Roma adalah Kristus yang diam di dalam kita. Kristus dalam keempat kitab Injil adalah Kristus yang telah berinkarnasi, tetapi belum mati dan bangkit. Ini berarti dia adalah Kristus yang hidup di luar kita. Kristus dalam surat Roma adalah Kristus yang telah bangkit. Ini berarti dia adalah Kristus yang tinggal di dalam kita. Jika kita hanya mengenal Injil mengenai Kristus seperti yang tercantum dalam keempat kitab Injil dalam Perjanjian Baru, itu berarti Injil kita terlalu objektif. Kita perlu Injil yang kelima, yaitu surat Roma, yang mewahyukan Injil Kristus yang subjektif. Kristus bukan sekadar Kristus yang ada di dalam daging setelah dia berinkarnasi dan sebelum kebangkitannya, yang hanya berada di tengah-tengah murid-muridnya. Dialah roh hayat yang berdiam di dalam kita. Dia sangat subjektif. Injil Allah membahas seseorang,
yaitu Kristus. Sudah tentu hal pengampunan, keselamatan, dan lain-lain juga tercantum dalam Injil ini. Tetapi bukan itu yang merupakan titik pusat pembicaraan kitab ini. Injil Allah membahas persona anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Orang yang ajaib ini mempunyai dua sifat. Sifat ilahi, sifat insani. Sifat Allah dan sifat manusia. Pertama, Kristus melalui proses inkarnasi menjadi daging. Kedua, ia menempuh proses kematian dan kebangkitan. Pada proses kedua inilah, yaitu setelah kebangkitannya, ia menjadi anak Allah. Melalui inkarnasi, ia menjadi daging. Dan setelah melalui kematian dan kebangkitan, ia menjadi anak Allah. Dalam proses pertama, ia membawa Allah ke dalam keinsanian. Sedang dalam proses kedua, ia membawa manusia ke dalam kealahan. Sebelum inkarnasi, Kristus, persona ilahi ini memang sudah sebagai anak Allah. Sebagai persona ilahi, Kristus adalah anak Allah sebelum berinkarnasi. Tetapi bagian dirinya yang adalah Yesus dalam daging bersifat insani, dilahirkan oleh Maria, bukanlah anak Allah. Bagian itu adalah manusia. Melalui kebangkitannya, sifat insani Kristus telah dikuduskan dan ditinggikan. Jadi, melalui kebangkitannya, dia dinyatakan sebagai anak Allah yang memiliki sifat insani. Maka dalam pengertian ini, Alkitab mengatakan bahwa ia dilahirkan sebagai anak Allah di dalam kebangkitannya. Mari kita mengambil benih bunga anyelir yang kecil sebagai contoh. Ketika benih ini ditanam ke dalam tanah, ia akan bertumbuh dan berbunga. Proses ini boleh kita sebut sebagai penyataannya. Jika benih ini belum ditanam ke dalam tanah, meskipun kita menelitinya, kita mungkin tidak akan tahu jenis tanaman apakah benih ini. Namun, setelah benih ini ditanam, tumbuh dan berbunga, barulah ternyata benih apakah itu. Bunganya adalah penyataannya. Sehingga setiap orang dapat mengatakan, inilah bunga anyelir. Benih dan bunga itu, keduanya adalah bunga anyelir. Tetapi sebagai bunga yang mekar, ia sangat berbeda bentuknya dengan benih. Jika benih tetap sebagai benih, tidak berbunga, maka orang yang melihatnya sukar mengenalnya sebagai bunga anyelir. Tetapi setelah bertumbuh dan berbunga, ia dengan mudah dikenal oleh orang yang melihatnya. Ketika Kristus hidup di dalam daging selama 33,5 tahun di bumi, ia seumpama benih bunga anyelir itu. Meskipun anak Allah ada di dalamnya, namun tidak seorang pun dapat mengenalnya dengan mudah. Melalui ditanam di dalam kematiannya dan tumbuh di dalam kebangkitannya, ia mengeluarkan bunga. Melalui proses ini, ia dinyatakan sebagai anak Allah. Melalui proses ini pula, ia meninggikan daging sifat insani. Saudara Silitonga, kita memiliki poin yang nampaknya agak doktrinal, yaitu penyataan. Akan tetapi ilustrasi praktis yang digunakan Saudara Witness Lee tentang benih bunga anyelir dan mekarnya bunga itu membuat hal ini menjadi lebih mudah untuk dipahami. Mari kita bahas lebih jauh tentang ilustrasi ini. Saudara Lee menggunakan kata penyataan di dalam ayat 3 dan 4 pada pasal 1. Dikatakan bahwa anak Allah atau putra Allah berasal dari keturunan Daud secara jasmani dan dinyatakan atau ditunjuk sebagai putra Allah oleh kebangkitannya. Cara dia mengilustrasikannya adalah dengan memakai sebuah biji kecil yang berwarna coklat. Anda mungkin tidak tahu benih apa itu,
kalau hanya dengan melihatnya. Tetapi ketika Anda menaburkannya ke dalam tanah dan kemudian benih itu tumbuh dan pada akhirnya berbunga, maka bunganya itu adalah penyataannya. Anda tahu dari bunganya bahwa itu adalah bunga anyelir. Mekarnya bunga adalah suatu penyataan. Ketika masih berbentuk sebutir benih, Anda mungkin tidak dapat mengenali jenis benih apa itu. Apakah itu benih bunga atau jenis benih lain. Tetapi ketika mekar, semua orang tahu bahwa itu adalah bunga anyelir. Penyataannya adalah bunga anyelir. Jadi, Anda dapat mengatakan bahwa selama 33,5 tahun ketika Kristus sebagai manusia hidup di bumi ini, dia hanyalah benih kecil itu. Tidak ada yang dapat dengan mudah menyadari bahwa dia itu adalah anak Allah. Tetapi ketika dia mati dan muncul di dalam kebangkitan, pada saat itulah dia mekar. Dengan itu dia dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa menurut Roh Kekudusan yang Anda baca di dalam pasal 1. Dia tidak menanggalkan keinsaniannya, dagingnya, tetapi dia mentransformasi daging itu. Dia menguduskan daging itu. Jadi sekarang bukan hanya anak Allah saja yang adalah anak Allah, tetapi juga Yesus manusia itu adalah anak Allah. Jadi sekarang dia adalah anak Allah yang memiliki keinsanian. Keinsaniannya telah ditinggikan, dikuduskan, ditransformasi, dinyatakan dalam kebangkitannya. Haleluya. Ada manusia dalam kemuliaan. Haleluya, ada manusia dalam kemuliaan. Saudara Silitonga, mari bergabung kembali dengan Saudara Witness Lee untuk pelajaran hayat. When he became flesh, that was for redemption. Kristus menjadi daging guna menggenapkan pekerjaan penebusan. Sudah tentu, sesuatu yang ilahi tidak memiliki darah. Hanya manusia yang memiliki darah. Meskipun demikian, penebusan tetap menuntut adanya darah. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Karena itu, Kristus menjadi daging untuk merampungkan karya penebusan. Tetapi, penebusan bukanlah tujuan Allah. Penebusan membuka jalan untuk memberikan hayat. Dalam Injil Yohanes, Kristus mula-mula diperkenalkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah itu adalah untuk pekerjaan penebusan. Selanjutnya, Yohanes menyajikan dia bersama merpati yang memberi hayat. Pertama-tama, Kristus menggenapkan penebusan bagi kita. Selanjutnya, ia menjadi hayat kita. Kristus menjadi daging untuk merampungkan karya penebusan bagi kita. Melalui kebangkitannya, ia dinyatakan sebagai anak Allah dan akhirnya menyalurkan dirinya sendiri kepada kita sebagai hayat. Langkah yang pertama ialah untuk penebusan, dan langkah yang kedua untuk menyalurkan hayat. Sekarang, Kristus yang kita miliki adalah Kristus yang telah dibangkitkan dan tinggal di dalam kita sebagai hayat kita. Bagian depan dari surat Roma membicarakan penebusan yang digenapkan oleh Kristus di dalam daging. Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya sendiri dalam rupa daging dosa dan menghukum dosa dalam daging. Bagian kedua dari surat Roma membicarakan pemberian hayat. Pertama-tama, surat Roma mewahyukan Kristus sebagai penebus di dalam daging. Dan selanjutnya, mewahyukan Kristus sebagai roh pemberi hayat. Dalam Roma 8 ayat 2, kita temukan istilah roh hayat. Ini adalah roh yang berhuni di dalam kita. Roh yang berhuni di dalam kita ini adalah roh Kristus. Dan roh Kristus ini sebenarnya adalah diri Kristus sendiri yang berhuni di dalam kita. Paulus memulai surat Roma secara demikian. Sebab surat Roma mengandung satu tujuan,
yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat 29-30, tujuan ini adalah menghasilkan banyak anak Allah. Untuk menghasilkan banyak anak Allah, diperlukan penebusan, penyaluran hayat, dan hidup berdasarkan hayat ini. Sebagai manusia yang telah jatuh dan sebagai orang-orang dosa, kita memerlukan penebusan, hayat ilahi, dan kita perlu hidup berdasarkan hayat ilahi agar kita dapat dilahirkan kembali, diubah, dan dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Akhirnya kita ternyata sempurna sebagai anak-anak Allah. Tadinya Allah hanya memiliki seorang anak, yakni anak tunggalnya. Namun Allah tidak puas hanya mempunyai seorang anak. Ia menginginkan banyak anak untuk dibawa ke dalam kemuliaan. Karena itu, Allah memakai anak tunggalnya sebagai model, pola untuk memproduksi banyak anak. Mengertikah Anda bahwa Kristus telah melalui proses untuk dinyatakan sebagai anak Allah, dan bahwa kita pun harus melalui proses yang sama untuk juga dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Nah, Saudara Siletonga, ada banyak hal di bagian ini yang dapat kita bicarakan. Tapi mari kita fokus pada istilah yang Saudara Lee gunakan di bagian akhir, yaitu anak Allah. Tentu saja Kristus adalah anak Allah. Tetapi kitab Roma juga mengungkapkan bahwa kita sedang menjadi anak-anak Allah. Jadi, apa artinya menjadi anak Allah itu? Menjadi anak Allah berarti pertama-tama dilahirkan dari Allah. Itu berarti kita memiliki hayat Allah dan kita juga memiliki sifat Allah. Yesus Kristus, anak Allah itu, adalah anak Allah karena sejak kekekalan memang dia telah memiliki keilahian. Kemudian dia mengenakan keinsanian dengan menjelma menjadi daging. Melalui kebangkitannya, dia membawa keinsaniannya itu ke dalam keilahian. Dia menjalani seluruh proses ini untuk menjadi manusia Allah. Dia adalah Allah Putra, dan keinsaniannya juga dibawa masuk ke dalam keputraan melalui kebangkitannya. Sedangkan kita adalah manusia berdosa. Kita telah jatuh, kita hina. Namun, kita tetap memiliki keinsanian, walaupun keinsanian kita itu telah jatuh dan penuh dosa. Kristus meletakkan sifat dosa kita ke atas dirinya sendiri, dan dia mati untuk menebus kita dari kondisi yang begitu berdosa. Kematiannya memenuhi semua tuntutan kebenaran Allah atas kita. Tetapi dia menebus kita bukan hanya untuk memulihkan kita menjadi manusia yang hidup dalam hayat alamiah manusia. Melainkan dia menebus kita adalah untuk menambahkan dirinya sendiri. Untuk menambahkan hayat dan sifatnya ke dalam kita. Penyaluran hayat dan sifatnya ke dalam kita ini membuat kita memiliki hayat ilahi dan berbagian dalam sifat ilahi. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang memiliki hayat dan sifat Allah. Oleh sebab itu, kita adalah insani juga ilahi. Anda bisa mengatakan bahwa kita adalah manusia-manusia Allah, anak-anak Allah. Saudara Silitonga, saya ingin memastikan bahwa saya memahami Anda dengan benar. Kristus dimulai dari keilahian dan mengambil keinsanian. Kita tentu saja tadinya hanya memiliki keinsanian, tetapi keilahian telah ditambahkan ke dalam kita sehingga kita dapat sepenuhnya mengikuti Dia ke dalam keputraan secara utuh. Ya, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kita memiliki keinsanian sejak semula. Tetapi kemudian kita menjadi rusak, jatuh, dan harus ditebus. Dan itu membawa manusia kepada suatu kondisi di mana Allah dapat menambahkan hayat dan sifatnya ke dalam kita. Itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, memiliki hayatnya dan sifatnya. Terima kasih Saudara Silitonga.
Mari bergabung kembali dengan Saudara Winnesley untuk mendengarkan kesimpulan pelajaran hayat kita. You have to realize Dalam surat Roma, arti keselamatan mencakup berbagai aspek. Selamat bukan hanya berarti menyelamatkan kita dari hukuman Allah dan dari api neraka, tetapi juga berarti menyelamatkan kita dari sifat-sifat alamiah kita, kegemaran kita, ego kita, sifat senang menonjolkan diri, atau memecah belah. Keselamatan ini menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak patut pada diri kita, menyelamatkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak kudus, supaya kita serupa dengan Dia, dimuliakan, diubah, dapat dibangun bersama anggota lainnya menjadi satu tubuh, dan tidak menyendiri dalam menempuh hidup gereja. Injil Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dengan sempurna, lengkap, dan kekal. Inilah kekuatan Allah bagi semua orang yang percaya. Puji Tuhan, kita percaya. Mengapa Injil ini demikian berkuasa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Menurut Yohanes pasal 3 ayat 16, keselamatan berasal dari kasih Allah. Menurut Efesus pasal 2 ayat 8, keselamatan adalah karena kasih karunia Allah. Tetapi di sini, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa keselamatan berasal dari kasih Allah atau oleh kasih karunia Allah. Ia mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari kebenaran Allah. Kasih dan kasih karunia, keduanya tidak berhubungan dengan hukum. Tidak ada hukum manapun yang memaksa orang untuk mengasihi orang lain. Dan tidak ada hukum yang memaksa orang memberi kasih karunia kepada yang lain. Allah juga tidak terikat harus mengasihi kita. Selain itu, Allah juga tidak harus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tetapi, kebenaran sangat berkaitan dengan hukum. Karena Kristus telah memenuhi semua tuntutan keadilan hukum, maka Allah mau tidak mau harus menyelamatkan kita. Jika Anda mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamatku, berarti Anda dapat berkata, Ya Allah, Engkau harus mengampuni aku. Suka atau tidak suka, Engkau harus mengampuni aku. Engkau benar jika Engkau memberi ampunan. Sebaliknya, Engkau tidak benar jika tidak mengampuni aku. Kita harus demikian tegas berkata kepada Allah. Bagi kita, orang-orang dosa, Kristus telah memenuhi semua tuntutan kebenaran hukum Taurat. Maka Allah terikat oleh kebenarannya untuk menyelamatkan kita. Allah tidak dapat mengelak. Ia harus menyelamatkan kita karena Dia benar. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kristus telah mati bagi kita, telah mencucurkan darah-Nya bagi kita. Karena itu, Allah harus mencuci segala dosa kita. Kekuatan dalam Injil yang diberitakan Paulus adalah kebenaran Allah yang terwahyu di dalamnya. Kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini berarti selama kita memiliki iman, kita memiliki kebenaran Allah. Kebenaran Allah bertolak dari iman kita dan memimpin kepada iman kita. Jangan mengatakan Anda tidak memiliki iman. Asalkan Anda berseru kepada nama Tuhan Yesus, Dia berlimpah bagi Anda. Saat Anda berseru, "Oh Tuhan Yesus," Dia segera menjadi iman Anda.
Saudara Silitonga, orang Kristen banyak berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan oleh kasih Allah atau oleh kasih karunia Allah. Tolong jelaskan bagaimana Allah tidak terikat oleh kasih-Nya ataupun kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita, tetapi Dia terikat oleh kebenaran-Nya. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Karena kita tidak ingin meremehkan kasih dan kasih karunia Allah. Tapi kita juga tidak ingin melewatkan fakta bahwa Tuhan itu benar. Kita belajar dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa kasih Allah adalah sumber dan tujuan keselamatan Allah. Kita juga belajar dari kitab Efesus pasal 2 ayat 5 dan 8 bahwa kita diselamatkan adalah karena kasih karunia Allah. Tapi di dalam Roma kita belajar bahwa kebenaran Allah adalah kuasa keselamatannya. Sekarang, apakah yang membuat kebenaran itu menjadi kuasa keselamatannya? Ketika Anda berbicara tentang kebenaran, Anda sebenarnya menyentuh masalah hukum. Kita harus menyadari bahwa secara hukum, kasih dan kasih karunia dapat berubah. Tapi kebenaran adalah tetap. Sebenarnya menurut Alkitab, kebenaran adalah dasar dari takhta Allah. Dan kebenaran adalah dasar di mana kerajaannya dibangun. Jadi, karena semua persyaratan kebenaran Allah telah dipenuhi oleh inkarnasi Kristus dan penebusan yudisialnya ketika Dia mati di kayu salib, Allah terikat untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jika Anda percaya ke dalam Kristus, Anda dapat mengatakan kepada Allah, "Karena kebenaran-Mu, Engkau harus menyelamatkan aku. Kristus telah melunasi semua hutangku di atas salib, dan semua tuntutan-Mu tentang kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu dan kekudusan-Mu telah dipenuhi." Oleh karena itu Anda dapat berkata kepada Allah, "Engkau harus menyelamatkan aku, karena aku percaya kepada Kristus." Saudara Silitonga, saya menyukai poin ini. Saya ingat saat dimana saya belum menjadi orang yang percaya, pikiran tentang kebenaran Allah itu begitu menakutkan. Tetapi setelah kita menerima Dia dan semua kewajiban kita telah dibayar oleh Dia, sebenarnya kebenaran Allah itu sekarang adalah pengacara kita yang terbesar. Ya, dan itu adalah kuasa penyelamatan Allah. Kita memiliki jaminan penuh bahwa Dia akan menyelamatkan kita dan Dia akan menjaga kita. Amin. Terima kasih Saudara Silitonga atas persekutuan Anda hari ini. Sukacita rasanya berada di dalam kitab Roma, dan sukacita juga bisa bersama dengan Anda para pendengar, di mana kita telah memulai eksplorasi yang luar biasa dari kitab yang penting di dalam perjanjian baru ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan sekali lagi kami berharap Anda dapat kembali bersama kami minggu depan. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program ini terdiri dari kutipan-kutipan dari perkataan ministry Witness Lee bersama dengan diskusi dan komentar dari kami. Dan semuanya terfokus pada hasrat hati Allah bahwa kita akan menikmati Kristus sebagai hayat ilahi. Pelajaran hayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kitab di dalam Alkitab menyingkapkan bahwa menikmati Kristus sebagai hayat akan membawa kita kepada tujuan keselamatan kita. Ada lebih dari 1.700 program seperti ini yang tersedia secara online, gratis, yang dapat Anda unduh, dapat Anda streaming secara live, atau ditambahkan ke dalam podcast langganan Anda. Anda dapat mengunjungi website kami, pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan hari ini.